14.4 pukul 11.24, Fathoni, berikut versi revisi dari buku Saku Praktis Manajemen Stres, Konflik Guru Lintas Generasi dengan nama penyusun Profesor Dr. Ahmad Fathoni Rodli. Empat pukul 11.24, Fathoni, berikut versi revisi dari buku Saku Praktis Manajemen Stres, Konflik Guru Lintas Generasi dengan nama penyusun Profesor Dr. Ahmad Fathoni Rodli. Sampul depan. Judul: Buku Saku Praktis Manajemen Stres, Konflik Guru Lintas Generasi. SMP YPM 1 Taman. 7. Disusun oleh Profesor Dr. Ahmad Fathoni Rodli. Didukung oleh Kepala Sekolah Ibu Hajah Indah Murfidah. Daftar isi. Kata pengantar. Filosofi lintas generasi di YPM. Mengenali sumber stres konflik. Strategi praktis mengelola stres. Strategi praktis mengelola konflik. Tanda-tanda stres ringan atau berat. Langkah refleksi diri. Catatan kecil harian. Doa dan afirmasi penenang jiwa. Kontak bantuan dan pendampingan. Kata pengantar. Menjadi guru berarti menjadi penjaga ketenangan dan penyalur semangat. Dalam menghadapi tantangan zaman, guru dari berbagai generasi harus saling memahami, saling merangkul. Buku Saku ini hadir sebagai panduan sederhana agar para guru mampu mengelola stres dan menyelesaikan konflik dengan nilai-nilai luhur khas YPM. Profesor Dr. Ahmad Fathoni Rodli. Filosofi lintas generasi di YPM. YPM menanamkan dua nilai luhur dari pendirinya, KH. M. Hashim Latif. Hargai waktu. Hargai prestasi orang lain. Nilai ini menjadi fondasi interaksi antar generasi guru agar tercipta harmoni dan produktivitas. Mengenali sumber stres konflik. Stres guru umumnya dipicu oleh beban administrasi dan target, ketidakseimbangan tugas dan waktu, perbedaan cara berpikir antar generasi, kurangnya penghargaan. Konflik lintas generasi bisa terjadi karena perbedaan gaya komunikasi, cara kerja yang tidak sinkron, ketimpangan pemanfaatan teknologi, kurangnya empati antar kelompok usia. Strategi mengelola stres, sehat. Langkah sehat. S. Sadar bahwa sedang stres. E. Evaluasi penyebabnya. H. Heningkan diri, tarik napas dalam. A. Alihkan perhatian, jalan, zikir, menulis. T. Temui teman atau atasan yang bisa dipercaya. Strategi mengelola konflik, damai. Langkah damai. D. Dengarkan dulu secara penuh. A. Ajukan pertanyaan klarifikasi, bukan tuduhan. M. Minta maaf jika salah, beri maaf jika tersinggung. A. Ajak berdiskusi di tempat netral. I. Ingat niat mengabdi dan nilai adab dalam YPM. Tanda-tanda stres yang perlu diawasi. Ringan. Cepat lelah. Mudah mengeluh. Menunda pekerjaan. Berat. Mudah marah. Sulit tidur. Menarik diri dari lingkungan sosial. Langkah refleksi diri. Pertanyaan harian. Apa yang membuat saya bersyukur hari ini? Apa konflik kecil yang bisa saya selesaikan dengan tenang? Sudahkah saya menghargai rekan guru hari ini? Catatan harian guru. Contoh isian. Hari ini saya merasa bahagia karena
Hal yang ingin saya perbaiki besok. Doa dan afirmasi. Afirmasi. Saya adalah guru yang tenang, ikhlas, dan terus belajar dalam semangat kebersamaan. Doa. Ya Allah, bimbinglah aku agar mampu menjadi guru yang sabar, tenang dalam menghadapi ujian, dan kuat dalam mendidik dengan cinta. Kontak bantuan. Kepala Sekolah, Ibu Hajah Indah Murfidah. Tim Kesejahteraan Guru SMP YPM 1 Taman. Forum Guru Lintas Generasi. WAG Curhat Bijak Guru. Jika diinginkan, saya bisa bantu lanjutkan ke desain PDF atau flipbook digital interaktif untuk buku saku ini. Mau dibuatkan sekarang? 4 pukul 11.29, Fathoni, berikut versi narasi ceria dan bersahabat dari buku saku praktis manajemen stres, konflik guru lintas generasi agar terasa lebih hangat dan dekat di hati para guru. Kata pengantar. Hai, Bapak dan Ibu guru yang luar biasa. Menjadi guru itu bukan hanya soal mengajar, tapi juga menjaga semangat, untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Apalagi di sekolah seperti YPM, di mana kita berasal dari berbagai generasi, dengan gaya, cerita, dan cara kerja yang kadang berbeda. Nah, buku saku ini hadir sebagai teman setia. Isinya ringan, praktis, dan insya Allah bermanfaat. Kita belajar bareng bagaimana cara mengenali stres, menyelesaikan konflik, dan tetap bahagia jadi guru. Karena jadi guru itu mulia, dan tetap bisa enjoy. Dengan penuh cinta dan hormat. Profesor Dr. Ahmad Fathoni Rodli. Filosofi lintas generasi di YPM. Di YPM, ada dua pesan penting dari pendiri kita, KH. M. Hashim Latif. Pesannya sederhana, tapi penuh makna. Hargai waktu karena waktu tidak akan kembali. Hargai prestasi orang lain karena semua orang punya kelebihan masing-masing. Kalau dua nilai ini dijalani, kita bisa saling dukung antar generasi. Guru muda belajar dari senior. Guru senior tetap semangat karena didampingi yang muda-muda. Seru, kan? Mengenali sumber stres, konflik. Setiap guru pasti pernah merasa capek, kewalahan, atau pengen teriak. Stres biasanya datang karena tugas yang numpuk kayak cucian habis liburan. Waktu terasa mepet terus. Teman guru beda cara pikir. Usaha dihargai? Kadang belum tentu. Konflik lintas generasi bisa muncul karena cara ngomong beda, frekuensi. Gaya kerja antara, cepat, dan teliti. Gap teknologi, yang mudah bilang, pakai I, Bu. Kurangnya rasa saling memahami. Tapi tenang, semua bisa diselesaikan dengan hati yang tenang dan kepala dingin. Strategi mengelola stres, sehat. Yuk, coba langkah sehat ini. Sadar, wah, aku lagi stres, nih. Evaluasi, kenapa ya bisa begini? Hening, tarik napas, ambil waktu jeda. Alihkan, jalan-jalan, zikir, atau nulis di buku saku. Temui, curhat ke teman yang bisa dipercaya. Kadang cukup dengan cerita, hati kita sudah lega. Strategi mengelola konflik, damai. Kalau sedang ada selisih paham, yuk pakai jurus damai. Dengarkan dengan sabar. Ajukan pertanyaan, bukan tuduhan. Minta maaf dan beri maaf. Ajak ngobrol di suasana yang adem. Ingat bahwa kita sama-sama ingin yang terbaik untuk anak didik. Berikut lanjutan narasi ceria bersahabat dengan paragraf yang lebih mendalam, dilengkapi contoh dan studi kasus sederhana untuk bab 6-10 dalam buku saku praktis manajemen stres, konflik guru lintas generasi SMP YPM 1 Taman. Tanda-tanda stres yang perlu diawasi. Stres itu seperti angin, kadang terasa sejuk, kadang bisa jadi badai. Tapi jangan khawatir, tubuh dan perasaan kita biasanya memberikan kode kalau sedang tak baik-baik saja. Stres ringan seringkali muncul dalam bentuk yang tidak kita sadari. Misalnya, Bu Sari jadi cepat lelah padahal tidak banyak kegiatan hari itu. Atau Pak Dwi yang biasanya ramah, mendadak mudah mengeluh dan jadi suka menunda-nunda pekerjaan.
Ini bisa jadi pertanda bahwa tubuh dan pikiran sedang minta istirahat. Sedangkan stres berat bisa lebih kentara. Contohnya, Bulan sulit tidur setiap malam karena memikirkan deadline administrasi dan nilai siswa. Ia juga merasa mudah marah bahkan pada hal kecil seperti suara kelas yang agak ribut. Atau Pak Joko yang dulu suka makan siang ramai-ramai, sekarang lebih sering menyendiri. Ini tanda bahwa stres sudah butuh perhatian khusus, bahkan mungkin perlu bantuan profesional. Mengenali stres lebih awal bisa mencegah hal-hal yang lebih serius. Jadi jangan abaikan sinyal-sinyal kecil dari tubuh dan hati kita. Langkah refleksi diri. Di tengah kesibukan mengajar, menilai tugas, dan berinteraksi dengan siswa serta rekan kerja, kadang kita lupa untuk berhenti sejenak dan menengok ke dalam diri. Refleksi diri bukan berarti menyalahkan diri sendiri, tapi memberi ruang untuk mengenali perasaan dan pertumbuhan pribadi. Coba setiap sore sebelum pulang, tanyakan pada diri sendiri. Apa hal kecil yang membuat saya bersyukur hari ini? Misalnya, tadi siswa yang pendiam akhirnya mau bertanya di kelas. Senangnya luar biasa. Apakah saya mengalami konflik? Kalau iya, bisa nggak saya selesaikan dengan lebih tenang? Misal, tadi sempat salah paham sama Bu Rina soal jadwal piket. Untung bisa dibicarakan sambil ngopi. Apakah hari ini saya sudah memberi apresiasi atau senyum pada rekan guru? Jangan remehkan kekuatan senyum dan sapaan. Kadang itu bisa jadi penyelamat suasana. Dengan refleksi, kita tidak hanya menjaga kesehatan mental, tapi juga menjaga hubungan yang sehat antar guru lintas generasi. Catatan harian guru. Catatan harian bukan cuma untuk murid. Guru pun perlu ruang untuk menulis, bukan soal kurikulum atau RPP, tapi tentang diri sendiri. Cukup dengan 2 pertanyaan kecil yang bisa ditulis di buku saku, di HP, atau di sticky note di meja kerja. Hari ini saya merasa bahagia karena... Contoh, murid-murid antusias saat praktik membuat poster tema toleransi. Hal yang ingin saya perbaiki besok. Contoh, lebih sabar saat menjelaskan materi, terutama untuk anak yang lambat tangkap. Catatan ini bisa menjadi cermin harian, yang membantu kita menjadi guru yang terus belajar dan tumbuh, bukan hanya dalam ilmu, tapi juga dalam kepekaan dan kasih sayang. Doa dan afirmasi penenang jiwa. Ketika lelah datang dan hati mulai bimbang, tidak ada yang lebih menenangkan selain doa dan afirmasi. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita sadar bahwa menjadi guru bukan pekerjaan ringan, ia menyangkut hati, tanggung jawab, dan teladan. Afirmasi yang bisa diulang setiap pagi. Saya adalah guru yang tenang, ikhlas, dan terus belajar dalam semangat kebersamaan. Doa yang bisa dipanjatkan saat hari terasa berat. Ya Allah, bimbinglah aku agar mampu menjadi guru yang sabar, tenang dalam menghadapi ujian, dan kuat dalam mendidik dengan cinta. Bu Retno, misalnya, selalu membaca afirmasi ini sebelum masuk kelas. Ia mengaku, itu seperti pelindung batin sebelum menghadapi 30 murid dengan semangat yang berbeda-beda. Doa dan afirmasi adalah cara kita mengisi ulang energi hati. Kontak bantuan dan pendampingan. Ingat, guru bukan superhero yang harus menyelesaikan semuanya sendiri. Ketika beban terasa berat atau konflik terasa rumit, ada banyak tangan yang siap membantu. Di SMP YPM 1 Taman, kita punya jalur-jalur dukungan yang bisa dijangkau dengan mudah. Kepala Sekolah, Ibu Hajah Indah Murfidah, yang terbuka untuk diskusi dan solusi. Tim Kesejahteraan Guru, yang siap menjadi pendengar tanpa menghakimi. Forum Guru Lintas Generasi, tempat curhat dan berbagi praktik baik. WAG Curhat Bijak Guru, di mana senyum, humor, dan empati bisa saling menguatkan. Jadi, yuk saling jaga, saling sapa, dan saling bantu. Karena menjadi guru itu indah jika dijalani bersama-sama. 14.4 pukul 11.35, Fathoni, dengan senang hati, berikut lanjutan bab bonus untuk melengkapi buku saku praktis manajemen stres, konflik guru lintas generasi SMP YPM 1 Taman, dengan gaya narasi ceria, bersahabat, dan mendalam, dilengkapi contoh dan aplikasi nyata. Bonus, panduan meditasi ringan 5 menit untuk guru. Kadang, 5 menit bisa menyelamatkan suasana hati seharian.
Apalagi bagi guru yang dikejar jadwal, suara bising, dan tumpukan tugas. Meditasi ringan ini bisa dilakukan di ruang guru, di kelas kosong, atau bahkan saat duduk di motor sebelum pulang. Langkahnya: duduk tenang, punggung tegak, tangan di pangkuan. Tutup mata perlahan. Tarik napas dalam 3 hitungan, tahan 2 hitungan, lalu hembuskan pelan-pelan. Ulangi napas ini 5-7 kali sambil membatin. Saya cukup. Saya tenang. Saya berharga. Bayangkan suasana yang membuat hati damai, taman sekolah yang sejuk, wajah siswa yang tersenyum, atau suara azan di kejauhan. Buka mata dengan senyum kecil. Rasakan perubahan energi. Contoh nyata, Pak Andi, guru matematika, melakukan meditasi ini tiap jam istirahat kedua. Ia mengaku lebih tenang saat menghadapi kelas 9 yang penuh semangat, dan kadang bikin kepala panas. Bonus tips komunikasi asertif lintas generasi. Komunikasi adalah jembatan. Tapi kalau jembatannya goyang, bisa-bisa kita jatuh dalam jurang salah paham. Maka penting bagi guru lintas generasi untuk membangun komunikasi yang asertif, tegas tapi tetap santun. Tipsnya: gunakan kalimat, saya, bukan, kamu. Contoh, saya merasa terganggu jika dokumen tidak disiapkan tepat waktu. Daripada, kamu selalu telat. Sampaikan niat baik di awal. Contoh, saya ingin kita bisa kerja sama dengan lebih nyaman. Dengar dengan empati. Kadang bukan jawaban yang dibutuhkan, tapi perhatian. Validasi perasaan lawan bicara. Contoh, saya bisa pahami kenapa Bapak, Ibu merasa seperti itu. Bu Anita dan Bu Fira, guru senior dan guru muda, sering berselisih paham soal metode pembelajaran. Tapi sejak mereka mulai saling dengar dan pakai kalimat, saya, saat ngobrol, suasana jadi lebih damai dan produktif. Bonus, poster langkah sehat atau damai, siap cetak. Agar jurus-jurus ini tidak hanya mengendap di buku saku, Anda bisa mencetak dan menempelkan poster mini di ruang guru, ruang BK, atau bahkan di meja pribadi. Berikut isi posternya. Langkah sehat untuk mengelola stres. Sadar sedang stres. Evaluasi penyebabnya. Heningkan diri. Alihkan perhatian. Temui orang yang dipercaya. Langkah damai untuk mengelola konflik. Dengarkan dulu. Ajukan klarifikasi. Minta dan beri maaf. Ajak berdiskusi. Ingat nilai adab YPM. Ajak siswa ikut membaca dan memahami. Siapa tahu, ini bukan cuma berguna untuk guru, tapi juga jadi bekal siswa menghadapi tantangan di masa depan. Bonus, pesan penutup untuk para guru. Terima kasih, Bapak dan Ibu guru, yang telah menjadi cahaya di tengah tantangan zaman. Anda bukan hanya pendidik, tapi penenang. Bukan hanya pengajar, tapi penjaga masa depan bangsa. Jangan lupa, bahagia itu hak guru juga. Mari terus saling rangkul, lintas generasi. Karena sesungguhnya, setiap guru, tua ataupun muda, adalah pembelajar sejati. 14.4 pukul 11.37, Fathoni, berikut lanjutan bab tambahan dengan pendekatan ceria, bersahabat, dan reflektif, sebagai bagian dari pengayaan buku saku praktis manajemen stres, konflik guru lintas generasi SMP YPM 1 Taman. Bonus, cerita inspiratif guru lintas generasi. Kadang yang paling menyentuh bukan teori, tapi kisah nyata. Berikut satu kisah sederhana yang bisa menginspirasi kita semua. Kisah Bu Lilis Mbak Dita. Bu Lilis, guru bahasa Indonesia senior yang sudah mengabdi lebih dari 25 tahun. Ia telaten, rajin, tapi kurang akrab dengan teknologi. Suatu hari, ia ditugaskan membuat soal ujian di sistem digital sekolah. Ia panik. Berkali-kali salah unggah, bahkan sempat menangis di ruang guru. Melihat itu, Mbak Dita, guru muda lulusan baru yang lincah menggunakan aplikasi, langsung menghampiri.
Bu, saya bantu ya. Kita bareng-bareng aja, katanya sambil tersenyum. Dalam waktu 20 menit, soal selesai diunggah. Sejak saat itu, Bu Lilis dan Mbak Dita jadi tandem. Bu Lilis sering bercerita tentang cara mengajar generasi dulu, sedangkan Mbak Dita memberitahu trik-trik teknologi baru. Dari situ kita belajar, kolaborasi antar generasi bukan hanya soal saling bantu, tapi soal saling percaya dan saling tumbuh. Bonus, permainan ringan untuk melepas penat guru. Siapa bilang ruang guru harus selalu serius? Sedikit tawa bisa jadi pelipur lelah. Berikut 2 ide permainan ringan yang bisa dilakukan saat jam istirahat atau rapat guru. Tebak siapa aku? Tiap guru menuliskan 3 ciri khas dirinya di selembar kertas, misal, suka teh manis, suara keras, datang paling pagi. Dikocok, lalu dibacakan. Guru lain menebak siapa orang yang dimaksud. Kata ajaib hari ini. Tiap hari ada satu kata positif, contoh, bersyukur, sabar, ceria, yang ditempel di papan tulis guru. Guru yang paling banyak menggunakan kata itu saat ngobrol, menang. Permainan kecil ini bukan sekadar hiburan, tapi juga cara membangun kedekatan lintas generasi. Bonus, mini refleksi di akhir pekan. Hari Jumat atau Sabtu, sebelum pulang, coba luangkan 3 menit untuk menulis 3 hal. Apa pencapaian kecil saya minggu ini? Contoh, berhasil membuat siswa yang biasanya pasif jadi aktif berdiskusi. Apa pelajaran baru yang saya dapat? Contoh, ternyata murid lebih paham saat saya pakai analogi kehidupan nyata. Apa hal yang ingin saya lakukan lebih baik minggu depan? Contoh, lebih sabar saat menghadapi siswa yang sering telat. Catatan ini bisa dikumpulkan jadi jurnal guru bahagia, yang kelak bisa jadi inspirasi pribadi maupun dibagikan ke teman sejawat. Bonus, surat untuk diri sendiri. Menulis surat untuk diri sendiri adalah bentuk cinta yang paling sederhana tapi bermakna. Ayo coba. Halo diriku yang hebat. Terima kasih sudah bertahan seminggu ini. Aku tahu, tidak semua hari mudah. Tapi kamu tetap datang ke sekolah, tersenyum, mengajar, dan mencoba. Kadang kamu merasa tidak cukup dihargai, tapi tetap kamu memberi. Jangan lupa, kamu berarti. Teruslah mendidik dengan cinta, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tulus. Dari aku, sahabatmu yang selalu percaya. Bab-bab ini bisa menjadi sentuhan emosional dan motivasional yang membuat buku saku ini lebih personal dan membekas di hati para guru. Jika berkenan, saya bisa membuat versi audiobook naratif dari kisah-kisah ini. 14.4 pukul 11.35, Fathoni, dengan senang hati. Berikut lanjutan bab bonus untuk melengkapi buku saku praktis manajemen stres, konflik guru lintas generasi SMP YPM 1 Taman, dengan gaya narasi ceria, bersahabat, dan mendalam, dilengkapi contoh dan aplikasi nyata. Bonus, panduan meditasi ringan 5 menit untuk guru. Kadang, 5 menit bisa menyelamatkan suasana hati seharian. Apalagi bagi guru yang dikejar jadwal, suara bising, dan tumpukan tugas. Meditasi ringan ini bisa dilakukan di ruang guru, di kelas kosong, atau bahkan saat duduk di motor sebelum pulang. Langkahnya. Duduk tenang, punggung tegak, tangan di pangkuan. Tutup mata perlahan. Tarik napas dalam 3 hitungan, tahan 2 hitungan, lalu hembuskan pelan-pelan. Ulangi napas ini 5-7 kali sambil membatin. Saya cukup. Saya tenang. Saya berharga. Bayangkan suasana yang membuat hati damai, taman sekolah yang sejuk, wajah siswa yang tersenyum, atau suara azan di kejauhan. Buka mata dengan senyum kecil. Rasakan perubahan energi. Contoh nyata, Pak Andi, guru matematika, melakukan meditasi ini tiap jam istirahat kedua. Ia mengaku lebih tenang saat menghadapi kelas 9 yang penuh semangat, dan kadang bikin kepala panas. Bonus, tips komunikasi asertif lintas generasi. Komunikasi adalah jembatan. Tapi kalau jembatannya goyang, bisa-bisa kita jatuh dalam jurang salah paham. Maka penting bagi guru lintas generasi untuk membangun komunikasi yang asertif, tegas tapi tetap santun.
Tipsnya: gunakan kalimat, saya, bukan, kamu. Contoh, saya merasa terganggu jika dokumen tidak disiapkan tepat waktu. Daripada, kamu selalu telat. Sampaikan niat baik di awal. Contoh, saya ingin kita bisa kerja sama dengan lebih nyaman. Dengar dengan empati. Kadang bukan jawaban yang dibutuhkan, tapi perhatian. Validasi perasaan lawan bicara. Contoh, saya bisa pahami kenapa Bapak, Ibu merasa seperti itu. Bu Anita dan Bu Fira, guru senior dan guru muda, sering berselisih paham soal metode pembelajaran. Tapi sejak mereka mulai saling dengar dan pakai kalimat, saya, saat ngobrol, suasana jadi lebih damai dan produktif. Bonus, poster langkah sehat atau damai, siap cetak. Agar jurus-jurus ini tidak hanya mengendap di buku saku, Anda bisa mencetak dan menempelkan poster mini di ruang guru, ruang BK, atau bahkan di meja pribadi. Berikut isi posternya. Langkah sehat untuk mengelola stres. Sadar sedang stres. Evaluasi penyebabnya. Heningkan diri. Alihkan perhatian. Temui orang yang dipercaya. Langkah damai untuk mengelola konflik. Dengarkan dulu. Ajukan klarifikasi. Minta dan beri maaf. Ajak berdiskusi. Ingat nilai ada PPM. Ajak siswa ikut membaca dan memahami. Siapa tahu, ini bukan cuma berguna untuk guru, tapi juga jadi bekal siswa menghadapi tantangan di masa depan. Bonus, pesan penutup untuk para guru. Terima kasih, Bapak dan Ibu Guru, yang telah menjadi cahaya di tengah tantangan zaman. Anda bukan hanya pendidik, tapi penenang. Bukan hanya pengajar, tapi penjaga masa depan bangsa. Jangan lupa, bahagia itu hak guru juga. Mari terus saling rangkul, lintas generasi. Karena sesungguhnya, setiap guru, tua ataupun muda, adalah pembelajar sejati. 14.4 pukul 11.37 Fathoni, berikut lanjutan bab tambahan dengan pendekatan ceria, bersahabat, dan reflektif, sebagai bagian dari pengayaan buku saku praktis manajemen stres, konflik guru lintas generasi SMP YPM 1 Taman. Bonus, cerita inspiratif guru lintas generasi. Kadang yang paling menyentuh bukan teori, tapi kisah nyata. Berikut satu kisah sederhana yang bisa menginspirasi kita semua. Kisah Bu Lilis Mbak Dita. Bu Lilis, guru bahasa Indonesia senior yang sudah mengabdi lebih dari 25 tahun. Ia telaten, rajin, tapi kurang akrab dengan teknologi. Suatu hari, ia ditugaskan membuat soal ujian di sistem digital sekolah. Ia panik. Berkali-kali salah unggah, bahkan sempat menangis di ruang guru. Melihat itu, Mbak Dita, guru muda lulusan baru yang lincah menggunakan aplikasi, langsung menghampiri. Bu, saya bantu ya. Kita bareng-bareng aja, katanya sambil tersenyum. Dalam waktu 20 menit, soal selesai diunggah. Sejak saat itu, Bu Lilis dan Mbak Dita jadi tandem. Bu Lilis sering bercerita tentang cara mengajar generasi dulu, sedangkan Mbak Dita memberitahu trik-trik teknologi baru. Dari situ kita belajar, kolaborasi antar generasi bukan hanya soal saling bantu, tapi soal saling percaya dan saling tumbuh. Bonus, permainan ringan untuk melepas penat guru. Siapa bilang ruang guru harus selalu serius? Sedikit tawa bisa jadi pelipur lelah. Berikut 2 ide permainan ringan yang bisa dilakukan saat jam istirahat atau rapat guru. Tebak siapa aku? Tiap guru menuliskan 3 ciri khas dirinya di selembar kertas, misal, suka teh manis, suara keras, datang paling pagi. Dikocok, lalu dibacakan. Guru lain menebak siapa orang yang dimaksud. Kata ajaib hari ini. Tiap hari ada satu kata positif, contoh, bersyukur, sabar, ceria, yang ditempel di papan tulis guru. Guru yang paling banyak menggunakan kata itu saat ngobrol, menang. Permainan kecil ini bukan sekadar hiburan, tapi juga cara membangun kedekatan lintas generasi. Bonus, mini refleksi di akhir pekan. Hari Jumat atau Sabtu, sebelum pulang, coba luangkan 3 menit untuk menulis 3 hal. Apa pencapaian kecil saya minggu ini? Contoh, berhasil membuat siswa yang biasanya pasif jadi aktif berdiskusi.
Apa pelajaran baru yang saya dapat? Contoh, ternyata murid lebih paham saat saya pakai analogi kehidupan nyata. Apa hal yang ingin saya lakukan lebih baik minggu depan? Contoh, lebih sabar saat menghadapi siswa yang sering telat. Catatan ini bisa dikumpulkan jadi jurnal guru bahagia, yang kelak bisa jadi inspirasi pribadi maupun dibagikan ke teman sejawat. Bonus, surat untuk diri sendiri. Menulis surat untuk diri sendiri adalah bentuk cinta yang paling sederhana tapi bermakna. Ayo coba. Halo diriku yang hebat. Terima kasih sudah bertahan seminggu ini. Aku tahu, tidak semua hari mudah. Tapi kamu tetap datang ke sekolah, tersenyum, mengajar, dan mencoba. Kadang kamu merasa tidak cukup dihargai, tapi tetap kamu memberi. Jangan lupa, kamu berarti. Teruslah mendidik dengan cinta, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tulus. Dari aku, sahabatmu yang selalu percaya. Bab-bab ini bisa menjadi sentuhan emosional dan motivasional yang membuat buku saku ini lebih personal dan membekas di hati para guru. Jika berkenan, saya bisa membuat versi audiobook naratif dari kisah-kisah ini. 14, 4 pukul 11.35, Fathoni, dengan senang hati. Berikut lanjutan bab bonus untuk melengkapi buku saku praktis manajemen stres, konflik guru lintas generasi SMP YPM 1 Taman, dengan gaya narasi ceria, bersahabat, dan mendalam, dilengkapi contoh dan aplikasi. Baik, berikut lanjutan bab tambahan yang tetap hangat, inspiratif, dan bersahabat untuk melengkapi buku saku praktis manajemen stres, konflik guru lintas generasi SMP YPM 1 Taman. Bonus, kode etik saling menguatkan antar guru. Di lingkungan kerja, apalagi sekolah, aturan tertulis itu penting. Tapi lebih penting lagi adalah kode etik yang lahir dari hati, sebuah kesepakatan batin yang menjaga hubungan antar guru tetap harmonis. Berikut 7 kode etik saling menguatkan guru lintas generasi di YPM. Saling sapa, sekecil apapun. Karena senyum dan sapaan bisa membuka hati yang sedang beku. Hindari gosip, tebar empati. Ketika ada yang tidak hadir atau terlihat murung, jangan dihakimi. Tanyakan dengan hati, ada yang bisa dibantu? Jaga nada saat berbeda pendapat. Volume suara boleh pelan, tapi makna bisa tetap kuat. Hindari menggurui atau meremehkan. Apresiasi kecil, dampaknya besar. Ucapan, wah, keren cara mengajarnya, Bu, bisa jadi penyemangat seharian. Hormati yang senior, rangkul yang muda. Senior punya pengalaman. Junior punya semangat. Kolaborasi kunci keberhasilan. Gunakan teknologi untuk menguatkan, bukan membandingkan. Ajari yang belum bisa, jangan pamer yang sudah bisa. Jadikan masalah sebagai titik bertemu, bukan titik putus. Ketika terjadi konflik, jangan menjauh. Justru jadikan itu momen untuk belajar memahami satu sama lain. Contoh kasus mini. Saat rapat guru, Bu Nanik merasa dikesampingkan karena metode pengajaran klasiknya dianggap kuno oleh guru baru. Pak Irfan, guru muda, lalu menghampiri dan berkata, Bu, saya ingin belajar juga cara ibu menangani anak-anak yang sulit diatur. Boleh saya ikut observasi kelas ibu? Bu Nanik pun tersenyum. Hubungan mereka jadi lebih erat sejak hari itu. Bonus, kartu apresiasi untuk guru. Dalam suasana kerja yang padat, seringkali kita lupa bahwa penghargaan bukan hanya dari atasan, tapi juga dari rekan kerja sendiri. Bayangkan jika setiap guru memiliki kartu apresiasi kecil yang bisa diberikan ke sesama guru sebagai tanda perhatian. Tidak perlu resmi atau mahal, cukup selembar kertas dengan tulisan tangan. Untuk Bu Ayu, terima kasih sudah membantu saya menyusun RPP dengan sabar. Saya belajar banyak dari semangat dan ketelatenan Ibu. Dari Bunia. Kartu ini bisa dibagikan setelah rapat, saat ulang tahun, atau di hari-hari biasa yang terasa berat. Ide aktivitas. Cetak 10 kartu apresiasi guru dan simpan di ruang guru. Tantang setiap guru, setiap minggu, tulis minimal 1 kartu untuk guru lain.
Bayangkan jika semua guru SMP YPM 1 Taman saling menghargai, bahkan untuk hal kecil. Bukankah ini akan menumbuhkan budaya sekolah yang penuh cinta dan kekuatan? Berikut lanjutan bab penutup yang akan menjadi pengakhiran hangat dan inspiratif dari buku Saku Praktis Manajemen Stres, Konflik Guru Lintas Generasi SMP YPM 1 Taman, disusun dengan gaya ceria, menyentuh hati, dan tetap profesional. Penutup, guru adalah penjaga cahaya. Guru itu seperti lentera di tengah malam. Walau kadang tubuhnya lelah, hatinya tetap menyala untuk memberi arah. Di sekolah seperti SMP YPM 1 Taman, guru datang dari berbagai generasi. Ada yang tumbuh di masa krayon dan papan tulis, ada yang berkembang di era tablet dan Google Meet. Tapi semuanya hadir dengan satu niat, mendidik dengan hati. Buku saku ini bukan obat ajaib. Tapi semoga bisa jadi teman perjalanan, saat bapak dan ibu guru merasa bingung, lelah, atau sedang mencari makna. Kita tidak harus menjadi guru yang sempurna. Tapi kita bisa menjadi guru yang peduli, sabar, dan terus belajar. Kita bisa menjadi guru yang memberi teladan bukan hanya di depan kelas, tapi juga di ruang guru, di WhatsApp grup, di ruang rapat, dan dalam keseharian. Mari terus jaga kebersamaan, bukan hanya dalam kerja, tapi juga dalam rasa. Semangat lintas generasi, agar sekolah tidak hanya menjadi tempat mengajar, tapi juga rumah bagi semua. Kita mungkin berasal dari zaman berbeda, tapi kita punya masa depan yang sama, anak-anak kita. Ucapan terima kasih. Buku ini tak akan hadir tanpa dukungan dan cinta dari banyak pihak. Maka izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Indah Murfidah, Kepala SMP YPM 1 Taman, atas dukungan dan semangatnya dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat lahir dan batin. Seluruh guru senior dan guru muda, yang setiap hari mengajarkan arti keteladanan dan kolaborasi lintas usia. Tim kesejahteraan guru, yang tak hanya memikirkan urusan administrasi, tapi juga memperhatikan senyum dan kebahagiaan rekan sejawat. Para pengembang literasi sekolah, yang percaya bahwa buku kecil bisa punya dampak besar. Penutup dari penulis. Menjadi guru tidak akan pernah mudah. Tapi dengan hati yang penuh cinta dan komunitas yang saling mendukung, segalanya bisa dilalui. Teruslah bersinar. Karena cahayamu dibutuhkan, bahkan di saat kamu merasa redup. Profesor Dr. Ahmad Fathoni Rodli. Lampiran, lembar refleksi mingguan, siap cetak atau digital. Lembar refleksi guru lintas generasi. Nama. Tanggal. Hal yang membuat saya bangga minggu ini. Momen stres yang saya alami, dan cara saya mengatasinya. Konflik yang terjadi, jika ada, dan cara menyelesaikannya. Siapa guru yang ingin saya apresiasi minggu ini? Nama. Alasannya. Afirmasi saya minggu ini. Saya adalah guru yang dengan senang hati. Berikut bab lanjutan ke-24 dari buku Saku Praktis Manajemen Stres, Konflik Guru Lintas Generasi SMP YPM 1 Taman. Kali ini fokus pada self-care untuk guru, dengan pendekatan edukatif, menyentuh, dan aplikatif. Bonus, self-care untuk guru, merawat diri bukan egois, tapi perlu. Banyak guru berpikir bahwa merawat diri sendiri itu egois. Padahal sebaliknya, self-care adalah fondasi agar kita bisa terus memberi dengan ikhlas dan sehat. Bayangkan tubuh seperti sumur. Kalau airnya diambil terus-menerus tanpa pernah diisi ulang, lama-lama kering juga. Guru yang terus mengajar, mengelola emosi siswa, menyusun administrasi, dan menjadi penengah konflik, tentu butuh isi ulang energi juga. Self-care itu bisa sederhana, kok. Bangun 15 menit lebih awal hanya untuk diri sendiri. Minum teh hangat sambil membaca buku yang disuka, bukan sambil scroll kerja. Punya waktu sakral setiap pekan. Contohnya, hari Sabtu jam 3.05 sore adalah waktu untuk menulis jurnal pribadi, berkebun, atau jalan kaki sendiri di taman. Membiasakan kata, boleh tidak dulu.
Jangan langsung menjawab, ya, untuk semua permintaan. Guru juga berhak berkata, saya istirahat dulu, ya, nanti saya bantu. Studi kasus ringan. Pak Adnan, guru olahraga, mulai merasa burnout. Tapi ia merasa tak enak menolak permintaan jadi panitia terus-menerus. Setelah ia membaca materi tentang self-care, ia mulai membatasi kegiatan tambahan dan meluangkan waktu untuk bersepeda setiap minggu pagi. Ia kembali merasa segar dan lebih sabar di kelas. Self-care bukan pelarian. Bukan juga kemewahan. Ia adalah bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri agar tetap sehat dan bahagia saat mengabdi. Checklist self-care guru, checklist mingguan. Penutup dari bab ini. Guru yang bahagia akan menularkan energi positif ke seluruh ruang kelas. Jadi, rawatlah dirimu, sebaik dirimu merawat anak didikmu. Tentu, berikut adalah ulangannya tanpa tabel, tetap dalam gaya cerita dan narasi hangat untuk bab 25. Bonus, kebiasaan positif di ruang guru, kultur yang menguatkan. Ruang guru itu seperti dapur emosi sekolah. Di sanalah tawa, keluhan, ide-ide cemerlang, bahkan kadang air mata, bertemu. Maka penting bagi kita semua untuk menjaga ruang guru tetap menjadi tempat yang menyenangkan, bukan menyudutkan. Bukan cuma nyaman secara fisik, tapi juga secara hati. Kebiasaan positif yang bisa kita bangun bersama. Pertama, biasakan menyapa dan tersenyum setiap pagi. Satu senyum bisa mencerahkan suasana satu ruangan. Ucapkan, selamat pagi Bu, semangat ya, atau cukup anggukan kepala dengan tatapan tulus. Kecil tapi terasa. Kedua, cobalah membuat papan apresiasi di sudut ruang guru. Gunakan sticky note warna-warni. Tulis pujian atau terima kasih untuk rekan guru lain. Misalnya, terima kasih Bu Rina sudah bantu saya cetak soal tadi pagi. Ini sederhana, tapi membangun suasana saling menghargai. Ketiga, yuk mulai menjaga volume dan isi obrolan. Kita boleh berbagi cerita, tapi pastikan tidak melukai. Kurangi keluhan berlebihan, hindari gosip. Ingat, ruang guru adalah rumah kita juga. Keempat, kalau sedang santai, lebih baik saling berbagi cemilan atau humor ringan daripada membicarakan kekurangan orang lain. Makan bersama sambil ketawa kecil akan jauh lebih sehat daripada menebar cerita yang belum tentu benar. Kelima, buat jadwal, ngobrol pintar. Misalnya tiap Rabu sore, kita sharing 15 menit tentang satu metode mengajar, aplikasi baru, atau pengalaman lucu di kelas. Dari sana bisa tumbuh banyak ide dan kekompakan. Keenam, bikin tradisi, Jumat ringan. Di hari itu, kita bisa kenakan pin lucu, bawa kutipan motivasi, atau saling kirim pesan positif di grup WA. Ini bukan cuma membuat kita ceria, tapi juga jadi penutup minggu yang menyenangkan. Ketujuh, saling hormati waktu pribadi. Jika tak mendesak, hindari bahas tugas kerja di luar jam sekolah. Karena setiap guru punya ritme dan kebutuhan istirahat yang berbeda, apalagi lintas generasi. Cerita singkat. Di SMP YPM 1 Taman, pernah ada masa ruang guru terasa kaku dan sunyi. Tapi sejak kepala sekolah dan tim kesejahteraan guru membagikan bingkisan pagi, berisi permen dan kutipan semangat setiap hari Senin, suasana berubah. Sapaan jadi lebih banyak, tawa mulai terdengar, dan para guru kembali punya ruang untuk saling menguatkan. Kebiasaan positif tak harus mewah. Yang penting konsisten, dilakukan dengan hati, dan saling menjaga. Penutup bab ini. Kalau kelas adalah tempat murid tumbuh, maka ruang guru adalah tempat guru bertumbuh. Jaga suasananya, jaga hatinya, dan tumbuhlah bersama. Berikut lanjutan bab 27 dari buku Saku Praktis Manajemen Stres, Konflik Guru Lintas Generasi SMP YPM 1 Taman, kali ini berupa kutipan doa harian guru, untuk menenangkan jiwa dan menyuburkan makna. Setiap hari guru datang ke sekolah bukan hanya membawa ransel dan spidol, tapi juga membawa harapan, kadang juga beban. Maka butuh penguat hati, kutipan bijak dan doa singkat, yang bisa jadi pegangan, pengingat, dan penenang. Kutipan penenang jiwa guru. Guru bukan hanya pengajar, tapi penyala cahaya di tengah gelapnya kebingungan.
Ketika siswa tak memahami pelajaranmu hari ini, jangan marah. Mungkin mereka sedang belajar memahami hidupnya dulu. Yang tertanam bukan hanya ilmu, tapi juga teladan. Maka bersabarlah, karena hasilnya akan tumbuh di waktu yang tak terduga. Tidak semua perjuangan guru langsung tampak hasilnya. Tapi yakinlah, setiap niat baik akan kembali sebagai berkah. Guru bukan sekadar profesi. Ia adalah bentuk ibadah dalam bentuk yang nyata. Doa harian guru bisa dibaca sebelum mengajar atau saat letih. Doa 1. Ya Allah, lapangkan dadaku hari ini. Bimbing lisanku untuk berkata baik, dan lembutkan hatiku untuk memahami siswa-siswiku. Jadikan hariku penuh kebermanfaatan. Doa 2. Ya Rabbi, jika aku lelah, kuatkan aku. Jika aku kecewa, hibur aku. Jika aku hilaf, tuntun aku. Jadikan aku guru yang mendidik dengan cinta dan adab. Doa 3. Tuhanku, limpahkanlah rahmat MU untuk setiap langkahku di kelas, dan jadikan setiap ilmu yang aku ajarkan sebagai pahala yang terus mengalir. Doa 4. Ya Allah, jangan biarkan aku lelah dalam mendidik. Berikan aku kekuatan untuk menjadi sabar, tabah, dan tetap berbahagia dalam perjuanganku. Tips praktis. Cetak kutipan-kutipan ini dan tempelkan di meja, loker, atau buku agenda. Simpan doa-doa ini di ponsel sebagai catatan cepat, bisa dibaca sebelum mengajar. Buat sesi doa guru bersama setiap hari Jumat sebelum memulai pelajaran. Penutup bab ini. Saat tidak ada yang memujimu, saat lelah tak terlihat, ingatlah, Allah selalu tahu niat baikmu sebagai guru. Dan itu sudah cukup untuk terus melangkah. Baik, berikut bab 28 dari buku Saku Praktis Manajemen Stres, Konflik Guru Lintas Generasi SMP YPM 1 Taman, yang akan menyajikan simulasi konflik antar guru dan cara menyelesaikannya secara bijak, dengan pendekatan naratif dan aplikatif. Simulasi konflik antar guru solusinya. Tak bisa dipungkiri, sesama guru pun bisa mengalami gesekan. Perbedaan generasi, gaya kerja, cara komunikasi, bahkan sekadar perbedaan selera bisa memicu konflik. Namun justru dari konfliklah, kita belajar tentang kedewasaan, pengendalian diri, dan nilai-nilai kebersamaan. Berikut beberapa simulasi kasus nyata yang sering terjadi di lingkungan sekolah, lengkap dengan pendekatan solusinya. Simulasi 1. Saya sudah lama di sini, kamu baru datang. Situasi. Bu Santi, guru senior, merasa tak dihargai ketika Pak Raffi, guru muda, menyarankan metode pembelajaran baru di rapat guru. Bu Santi menganggap itu sebagai bentuk menggurui. Respon negatif, yang sering terjadi. Bu Santi membalas dengan nada ketus, saya sudah 20 tahun di sini, saya tahu mana yang cocok. Respon positif, solusi sehat. Alihkan dari konfrontasi menjadi kolaborasi. Misalnya, Pak Raffi berkata, Bu Santi, saya sangat ingin belajar dari pengalaman Ibu. Mungkin metode baru ini bisa kita gabungkan dengan cara Ibu selama ini, agar siswa lebih variatif. Hasil. Bu Santi merasa dihargai. Kolaborasi pun terjadi, dan metode baru bisa diadopsi tanpa menghapus pengalaman guru senior. Simulasi 2, siapa yang harusnya piket hari ini? Situasi. Jadwal piket seringkali jadi sumber salah paham. Pak Andre merasa Bu Nia sering absen dari tugas piket tanpa pemberitahuan. Ia mengeluh ke guru lain tapi tidak langsung bicara ke Bu Nia. Solusi bijak. Daripada menyebarkan keluhan, Pak Andre sebaiknya menyapa Bu Nia secara pribadi dan berkata dengan nada tenang. Bu, saya khawatir ada miskomunikasi soal jadwal piket. Bisa kita cek bareng biar enak sama-sama? Hasil. Dengan pendekatan tenang dan bersahabat, Bu Nia pun mengakui bahwa ia keliru melihat jadwal. Keduanya sepakat saling mengingatkan ke depan. Simulasi 3, perbedaan pendapat saat rapat. Situasi. Dalam rapat, Bu Erna dan Pak Yoga berbeda pandangan tentang cara pelaksanaan penilaian tengah semester. Perbedaan mulai melebar jadi adu suara.
Respon sehat. Ketua rapat bisa mengambil peran sebagai penengah dengan cara merangkum, bukan memihak. Terima kasih pendapatnya Bu Erna dan Pak Yoga. Dua-duanya sangat masuk akal. Bagaimana kalau kita coba jalankan gabungan dari keduanya, lalu evaluasi di akhir semester? Hasil. Kedua pihak merasa dihargai. Rapat tetap produktif, tanpa meninggalkan luka hati. Catatan penting dalam menyikapi konflik antar guru. Jangan menyimpan unek-unek terlalu lama. Ungkapkan secara langsung tapi santun. Gunakan bahasa, saya merasa, bukan, kamu selalu. Pilih waktu dan tempat yang tenang untuk membicarakan masalah. Beri ruang pada lawan bicara untuk menyampaikan pendapatnya juga. Saling memberi maaf dan ruang tumbuh adalah tanda guru sejati. Penutup bab ini. Konflik itu wajar. Tapi cara kita menyelesaikannya adalah cerminan kualitas kita sebagai pendidik. Semakin sabar, semakin besar teladan yang kita berikan. Luar biasa, berikut bab 29 dengan topik khusus yang relevan dan kekinian. Generasi Z ke generasi X, menjembatani perbedaan, mencegah stres, konflik. Di ruang guru SMP EPM 1 Taman, kita sering melihat dua generasi dominan, generasi X, lahir antara 1965-1980, dan generasi Z, lahir setelah 1997. Masing-masing membawa gaya, nilai, dan cara kerja yang berbeda. Jika tidak dipahami dengan bijak, perbedaan ini bisa memicu stres dan konflik. Namun jika dijembatani dengan kesadaran dan empati, justru bisa menjadi kombinasi kolaboratif yang luar biasa. Karakter umum generasi X, guru senior. Setia, loyal, disiplin. Lebih suka komunikasi tatap muka atau langsung. Suka yang terstruktur dan stabil. Sangat menghargai pengalaman dan proses. Karakter umum generasi Z, guru muda. Cepat belajar dan adaptif terhadap teknologi. Lebih menyukai komunikasi digital, chat, email. Senang fleksibilitas dan kecepatan. Sering menginginkan makna dan kebebasan dalam bekerja. Sumber potensial stres, konflik. Gaya komunikasi. Contoh, Gen Z menulis singkat lewat WA, sementara Gen X merasa itu terlalu dingin dan tidak sopan. Gaya kerja. Gen X suka menyelesaikan satu pekerjaan sampai tuntas. Gen Z kadang multitasking dan terlihat loncat-loncat, yang disalahpahami sebagai tidak fokus. Respons terhadap otoritas. Gen X terbiasa patuh pada hierarki. Gen Z cenderung vokal menyampaikan pendapat, kadang disalahpahami sebagai kurang ajar atau terlalu cepat ingin memimpin. Cara antisipasi stres, konflik lintas generasi. Bagi guru generasi X, senior. Jangan buru-buru menilai guru muda tidak hormat, mereka tumbuh dalam budaya yang berbeda. Ajak berdiskusi secara pribadi jika ada yang mengganggu, bukan dengan nada menggurui. Beri ruang eksplorasi dan apresiasi kreativitas guru muda. Belajar teknologi dari mereka bukan berarti kita kalah, tapi menunjukkan kematangan. Bagi guru generasi Z, muda. Jangan anggap semua hal bisa diselesaikan cepat. Belajarlah menghargai proses dan pengalaman. Hormati tata krama komunikasi. Sapaan, kalimat lengkap, dan nada sopan sangat berarti bagi guru senior. Dengarkan lebih banyak sebelum memberi usulan. Ketulusan akan lebih diterima daripada keberanian tanpa empati. Tunjukkan bahwa kalian bukan saingan, tapi pelengkap. Contoh kolaborasi sukses. Di ruang guru, Bu Siti, generasi X, dan Mas Dani, generasi Z, awalnya sering salah paham. Bu Siti menganggap Dani suka cari jalan pintas, karena mengusulkan banyak aplikasi. Tapi setelah berdiskusi dengan kepala sekolah, keduanya dipasangkan dalam tim proyek digitalisasi nilai. Bu Siti memberi masukan soal struktur dan pelaporan manual. Dani membuat sistem spreadsheet yang otomatisasi. Proyek pun sukses, dan kini mereka saling menghargai gaya masing-masing. Tips kecil untuk menyatukan dua generasi. Adakan dua mentor di ruang guru, pasangan senior muda untuk saling belajar.
Buat forum mingguan ringan bertema, ngopi lintas generasi. Gunakan pendekatan saling tanya. Bu, dulu ngajarnya gimana waktu belum ada LCD? Mas, bisa ajarin saya Canva buat brosur. Penutup bab ini. Perbedaan generasi bukan hambatan, tapi peluang untuk saling melengkapi. Karena sekolah bukan milik masa lalu atau masa depan saja, tapi milik semua yang peduli. Apakah ingin dilanjutkan ke bab 30, terakhir, sebagai refleksi penutup penuh semangat dan harapan? Atau ingin tambahan lampiran berupa, kamus kecil perbedaan generasi, sebagai infografis praktis di ruang guru? Bab 30 dan kamus kecil perbedaan generasi. Bab 30, penutup, sekolah ini milik kita bersama. Sekolah adalah taman. Di dalamnya tumbuh beragam bunga berbeda warna, berbeda musim, tapi semua menyumbang keindahan. Begitu pula dengan guru. Ada yang sudah lama menanam, ada pula yang baru belajar menyiram. Semua punya peran. Di SMP YPM 1 Taman, kita dianugerahi keberagaman generasi. Ada guru-guru senior penuh hikmah dan keteladanan. Ada guru-guru muda yang berani mencoba hal baru. Saat keduanya saling menyapa, saling belajar, dan saling memahami, maka sekolah akan menjadi tempat tumbuh yang sehat bukan hanya bagi murid, tapi juga bagi guru. Buku saku ini hanyalah panduan kecil, tapi semoga bisa menjadi pemantik semangat untuk terus membangun ruang guru yang harmonis. Bukan dengan menyingkirkan perbedaan, tapi dengan merayakannya. Mari kita jaga semangat lintas generasi, budaya saling memahami, etika komunikasi yang menenangkan, kolaborasi dalam kerja, dan cinta dalam mendidik. Karena ketika guru saling menguatkan, sekolah jadi tempat yang membahagiakan. Lampiran, kamus kecil perbedaan generasi, untuk dipahami, bukan dipertentangkan. Berikut adalah beberapa perbedaan khas antar generasi guru yang sering muncul, bukan untuk menilai, tapi untuk membantu saling memahami. Bisa dijadikan bahan refleksi ringan di ruang guru. Gaya komunikasi. Generasi X, lebih nyaman bicara langsung. Pesan singkat bisa terasa kurang sopan. Generasi Z, lebih ekspresif di chat atau emoji. Singkat efisien, bukan berarti tidak hormat. Tips, kombinasikan. Mulai dengan chat sopan, lanjutkan diskusi santai secara langsung. Gaya kerja. Generasi X, terstruktur, penuh perhitungan, satu tugas diselesaikan sebelum ke tugas lain. Generasi Z, fleksibel, multitasking, suka mencoba hal baru walau belum sempurna. Tips, libatkan Gen Z dalam proyek kreatif, libatkan Gen X dalam proses perencanaan matang. Teknologi. Generasi X, adaptif tapi kadang butuh waktu dan panduan. Generasi Z, cepat tangkap dan update, kadang terlalu cepat mengganti cara. Tips, jadikan Gen Z sebagai sahabat digital, dan Gen X sebagai penjaga mutu. Nilai kerja. Generasi X, loyal pada lembaga, bangga pada posisi dan struktur. Generasi Z, loyal pada nilai, butuh makna dan ruang untuk berpendapat. Tips, beri ruang Gen Z menyuarakan ide. Hargai proses panjang yang dijalani Gen X. Cara menanggapi masalah. Generasi X, cenderung diam, merenung dulu sebelum merespons. Generasi Z, respons cepat, kadang terlalu spontan. Tips, ajarkan Gen Z pentingnya jeda sebelum bereaksi. Dengarkan Gen X tanpa memaksa bicara. Catatan akhir. Perbedaan ini bukan untuk dijadikan sekat, tapi jembatan. Karena saat yang tua bersabar dan yang muda menghormat, maka sekolah akan menjadi rumah belajar yang utuh penuh makna, cinta, dan cahaya.